Nah, jadi teman-teman sekalian, hari ini saya lagi berada di susteran SPM di Kepanjen bersama dua suster. Nah, saya akan ajak teman-teman kita lihat-lihat susteran SPM bagaimana dan apa saja aktivitasnya, dan kita ingin tahu apa spiritualitas dan ya segala macam hal berhubungan dengan susteran SPM atau tarekat SPM, sehingga siapa tahu teman-teman yang ada di luar sana tertarik mau jadi suster SPM. Mari kita dengarkan penjelasan dari para suster yang ada di sini. Saat ini kita berkunjung ke susteran SPM. Ini dengan ibu siapa? Tidak kenal ya. Lupa namanya. Namanya siapa? Ada tuang besar. Ini. Sekarang kita berkunjung ke susteran SPM di Kepanjen. Ini bersama suster siapa? Suster Ignasia SPM. Sebentar suster. Saya boleh masuk ya? Silakan Romo. Oke, kita jalan-jalan dulu. Kita mau lihat seperti apa ini susteran SPM ini. Ini suster, ini ruangan apa ini? Ini ruang untuk gudang. Oh, ruang ini. Tamu tapi sementara gudang. Ini ruang tamu. Ada Romo suster. Romo. Romo ini. Nah, suster, ini apa? Oh, ini kapelnya. Ini kapel atau ruang doa dari para suster SPM. Ya, suster SPM. Ini kapelnya. Suster, kapel ini dipakai hari apa? Setiap hari sembahyang di sini? Hari sembahyang di sini, Romo. Doa brevir. Di sini berapa orang suster? Ada berapa suster? 2 saja, Romo. Oh, cuma 2 suster. 2 suster. Yang satu di Astama. Jadi 3 suster. Berarti suster Ignasia sama suster siapa di sini? Agatina. Suster Agatina. Suster Ignasia sudah berapa tahun di susteran SPM Kepanjen ini? 3 tahun kurang 1 bulan. 3 tahun. Kira-kira menurut suster pengalaman apa yang menarik tinggal di susteran SPM di Kepanjen ini? Yang paling berkesan? Paling berkesan itu pengalaman apa? Tiap hari boleh mengikuti misa kudus dan umatnya baik-baik. Umatnya baik-baik dan setiap hari ikut perayaan Ekaristi. Ini suster, coba suster jelaskan sedikit tentang tarekat suster SPM dulu, supaya teman-teman yang ada di luar sana bisa paham apa itu suster SPM, sehingga siapa tahu mungkin ada yang tertarik bisa masuk suster SPM. Suster SPM itu singkatan dari Santa Perawan Maria. Kami didirikan di negeri Belanda tahun 1822. Terus kemudian ke Indonesia tahun 1926. Dan sekarang di Indonesia sudah ada 2 provinsi, Provinsi Samarinda dan Provinsi Probolinggo. Oh. Terus apa saja karya suster SPM di Indonesia? Di Indonesia kebanyakan pendidikan, bidang pendidikan. Oh, pendidikan. Tapi ada juga karya kesehatan dan sosial. Karya pendidikan misalnya, punya sekolah. Punya sekolah ya, dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini kan kita sekarang ada di Malang. Di Malang itu karya suster SPM di mana saja? Di Keuskupan Malang. Itu di Probolinggo, selain Probolinggo di mana lagi? Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Sama Malang. Kepanjen. Malang juga ada toh? Malang, Nah, Kepanjen. di Kepanjen tuh karyanya apa saja, suster? Di Kepanjen ini karyanya asrama. Oh,
Oh, karya di Kepanjen itu asrama. Asrama Putri. Asrama Putri. SMA, SMP. Sama SMP. Oh, dikelola oleh para suster SPM. Iya. Kalau di Malang sekolah. Di Malang sekolah ada 3 tempat. Santa Maria 1, Santa Maria 2, Santa Maria 3. Itu dari TK sampai SMA. Di Santa Maria 1 itu TK, SD, SMP. Kalau Santa Maria 2 TK, SD, SMP juga. Di Santa Maria 3 itu TK, SD, SMA. SMP-nya tidak ada. Oh. SMA. Suster, di karya suster SPM di Kepanjen itu sejak kapan? Sejak tahun 1976. 1976. Oh, 1976 SPM sudah di sini. Sudah. Karya sosial. Terus berarti di tempat ini Bukan, di Jalan Punten, dekat oh, Pastoran. dekat Pastoran, dekat gereja. Dekat Terus gereja. berpindah ke sini. Iya. Kalau di sini sendiri itu sejak kapan? Sejak tahun 80 berapa ya? Seragatina. 80-an. Pokoknya tahun 80-an di sini. 80-an. Oh, ini para susternya. Itu pimpinan komunitas. Oh, ini para pimpinan komunitas di mana ini? Di sini Kepanjen. Oh, ini berarti sejak tahun 1976. Oh, ini adalah para suster pemimpin komunitas yang pernah bertugas di Kepanjen. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini kantornya suster ini. Kan ini. Oh, ternyata ada 2 suster. 3. Nah, ini apa? Oh, ada 2 suster. Yang ini suster siapa? Suster Agatina. Suster Agatina. Asalnya dari mana? Klaten. Jawa Tengah. Oh, ini suster Ignasa sama suster Agatina. Suster berdua di sini sendirian? Ya berdua dong. Yang satu kita bertiga sekomunitas, yang satu jadi ibu asrama, tidur di asrama. Oh. Nah, saya mau tanya. Nah, suster, mau tanya tentang kesehariannya suster di sini. Apa saja yang suster lakukan di sini? Jadwal hariannya seperti apa? Ya, bangun pagi. Bangun pagi jam? Jam 4:30. 4:30 sudah bangun. Terus ke gereja. Ke gereja? Terus pulang ibadat pagi. Ibadat pagi lagi, terus? Iya. Terus sarapan. Manasin dulu. Manasin makanan, sarapan? Sarapan. Terus pekerjaan rumah tangga, urusan pribadi. Kemudian aktivitas lain, misalnya saya mengajar kumini pertama, katekumen, saya persiapan untuk mengajar itu. Nah, habis itu makan siang. Terus, ya. Habis itu istirahat, sore ngapain? Kadang-kadang ada kegiatan. Kunjungan. Kegiatan lingkungan. Oh. Kur atau doa lingkungan. Teman PKK di kampung. Oh, suster juga terlibat dalam pertemuan PKK di kampung. Iya. Bagaimana hubungan para suster dengan warga sekitar? Ya, Baik. baik. Mereka ya menerima kami. Kadang kita ngobrol sambil beli-beli belanja pasar tuh, tempat omong-omong di depan susteran tuh untuk mangkal ngelijo itu penjual sayur. Nah, kita ketemu dengan tetangga tuh di situ belanja. Oh. Kadang-kadang juga pertemuan PKK di susteran sini. Ya. Oh, pertemuan kampung juga dibuat di sini. Kalau dapat giliran kita kan ikut arisan. Oh, suster juga ikut arisan kampung. Arisan. Wah, luar biasa. Wah. Berarti di Kepanjen itu karya para suster adalah asrama. Asrama membantu gereja pastoral. Karena sudah pensiun ya tidak banyak-banyak, tapi kami tetap aktif. Kalau suster Ignasia kan sudah 3 tahun di sini. Kalau suster Agatina sudah berapa tahun? 10,5. 10,5. Tahun ke 11. Tidak bosan kah? Enggak.
Apa yang membuat suster tidak bosan? Saya kalau banyak berelasi itu membuat tidak bosan. Seperti kali ini ada anak Papua tuh anak asrama putra sudah kelas 2 SMA, belum komuni pertama. Dia ketemu saya, suster, saya ini kok belum komuni, sudah kelas 2 SMA. Bisakah pelajaran di suster supaya saya boleh komuni? Bisa. Dia seminggu sekali ke sini. Wah, luar biasa. Willy Brodus itu antara lain. Coba Suster Ignacia minta tolong jelaskan tentang spiritualitasnya Suster SPM itu seperti apa? Spiritualitas SPM mengusahakan kesamaan martabat. Oh, mengusahakan kesamaan martabat. Allah. Yang apa yang khas dari suster-suster SPM? Supaya membedakan dengan, kan setiap tarekat kan punya kekhasannya masing-masing. Kira-kira suster SPM itu kekhasannya apa? Seketika kalau kita orang bilang susteran SPM, langsung pikiran di kita itu oh ini sama. Orang bilang Romo Budi, nah langsung kita tahu oh senyumnya manis, oh orangnya hitam manis. Nah begitu. Kalau SPM itu seperti apa? Ya memang kan saya memang manis. Ya, Dari itu. Nah, coba suster berdua menjelaskan apa yang khas dari suster SPM. Siapa tahu teman-teman yang ada yang menonton ini mereka, oh karena kan banyak orang kan belum tahu SPM itu seperti apa, kekhasannya apa. Siapa tahu putri-putri di luar sana yang menonton ini kan mereka oh akhirnya tertarik dan ya bisa bergabung. Kira-kira apa yang khas? Seperti Suster Ignacia sudah bilang, kami memperjuangkan kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. Nah, dengan bercermin pada Bunda Maria dan teladan pokoknya Tuhan Yesus, tapi teladan yang konkret Bunda Maria. jadi bersama Bunda Maria menuju kepada Yesus. Tota Christi per Mariam itu logo kami. Maka Oh, sebentar. Apa logonya tadi apa? Tota Christi per Mariam. Tota Christi per Mariam. seluruhnya buat Kristus Seluruhnya buat Kristus melalui melalui Bunda Maria. Wah, keren. Nah, logonya SPM itu apa tadi? Tota Christi per Mariam. Tota Kristus per Mariam. Nah, itu logo tarekat. Tarekat Kalau logo di sekolah? sama. Oh, sama. dipakai di sekolah-sekolah, poliklinik juga, asrama juga. Ah, di kesehatan itu misalnya apa? Bergerak di apa? Di puskesmas ataukah di poliklinik? Di Jombang, di Magelang, di Papua. Papua, Pravi. Oh, berkarya juga di Papua. Iya. Oh, berarti karya Suster SPM itu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sosial pastoral. Di dalam sosial, karya sosial itu asrama ada. Asrama itu misalnya asrama di Kepanjen itu dia nampung anak-anak dari mana saja? Dari Papua, dari Kupang, dari Jawa, Oh, dari berbagai suku ya. dari Medan, Wah, luar biasa. Batak. Wah. Nah, suster berdua sudah sepuh berarti kemana-mana jalan kaki. Ya, Kalau punya mobil, kalau perlu ya ini naik Grab. Ini pandai aplikasi, untung aku. Kalau pergi misa ya pas jalan kaki. Ya, Ya lumayan jauh. Supaya sehat. Wah. kalau sudah tergesa naik Grab. Sekarang Grab agak murah, untung. Kira-kira menurut suster berdua apa yang menarik menjadi suster? Sampai orang kan anak-anak muda kan paling mereka tanya, apa sih yang menarik untuk menjadi suster? Menurut suster Ignacia, yang menarik jadi suster itu apa? Atau apa yang membuat sehingga suster Ignacia tertarik menjadi suster? Awalnya memang tidak begitu tertarik ya. Ya memang kalau melihat suster itu saya senang, kok suster itu baik-baik gitu ya, rajin,
bekerja. Lalu ya saya diajak oleh seorang suster kepala sekolah saya untuk melihat di novisiat, mengunjungi para novis. Novisnya ramah-ramah, baik-baik, ya saya senang juga. Nah terus suster itu mengatakan ya saya kalau kepingin jadi suster ya bisa gitu. Lalu saya coba apakah saya bisa sebenarnya jadi suster gitu. Lalu saya mengajukan permohonan, lalu diterima. Lalu semakin hari semakin tertarik, semakin hari semakin saya dimurnikan motivasinya. Iya, dimurnikan. Lalu semakin juga mencintai Yesus. Nah, sekarang apa suka duka menjadi seorang suster di zaman modern ini? Sukanya sukanya tuh kalau saya bisa taat pada Tuhan, melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dukanya? Tadi kan salah satu sukanya juga karena banyak teman, orang-orangnya baik-baik. Kalau dukanya apa? Susahnya apa? Tantangannya apa? Tantangannya harus dapat menyesuaikan diri dengan sesama sekomunitas dan perkembangan teknologi dan lain-lain, karena sudah tua. Ya, berusaha sedapat mungkin mengikuti perkembangan. Oh ya. Mungkin. Kalau Suster Agatina, apa yang membuat sehingga Suster Agatina tertarik menjadi seorang suster? Saya mulanya tuh senang banyak teman. Saya senang kalau teman tuh jangan sedikit, sebanyak-banyaknya. Waktu saya SPG SLTA tuh saya dijadikan ketua pemuda Katolik. Tambah senang saya. Jadi kesempatan untuk bergaul dengan banyak orang, laki perempuan. Nah, kebetulan SPG ku itu SPG perempuan. Dulu sekolah Katolik itu perempuan sendiri, laki 9. Itu tahun 66 itu pemuda Katolik didirikan di asramaku. Anak asrama putra datang ke asrama putri. Seneng kita main voli bersama. Kita dilatih yang putra, nanti pertandingan di mana gitu. Saya senang bersahabat banyak orang, berteman sebanyak mungkin orang. Terus apa yang membuat sehingga suster tertarik menjadi suster? Saya juga tertarik karena ada yang promosi di depan kelas. Kebetulan suster Alma. Alma itu apa? Asosiasi Lembaga Misionaris Awam. Pendirinya Romo Jansen. Saya kenal Romo Jansen. Saya kepingin ikut suster Alma. Tapi saya lihat Alma tuh pekerjaannya jauh lebih berat daripada SPM. Saya sekolah di yayasannya milik suster SPM. Nanti aku belum setahun sudah enggak kuat, aku keluar, enggak jadi aku ke Alma. SPM tuh pas buat saya, pas ya, saya masuk. Mula-mula juga enggak berani ya karena ibu saya melarang. Tapi kepala sekolahku yang Belanda itu bilang, ibumu pasti pelan-pelan memperbolehkan. Boleh akhirnya. Boleh akhirnya. Akhirnya suster masuk SPM. Ya. Sudah berapa lama jadi suster ini? Saya 54 tahun. Suster Ignatia tahun ini 50. Suster Ignatia sekarang sudah berapa tahun? 50 Romo. 50 Tanggal 22 dirayakan di Probolinggo. 22 Juni. 22 Juni 50 tahun. Ya. Luar biasa. Saya 54. Sudah lama jadi suster ya. Rumah ini, berarti rumah ini rumah tua ya, karena sejak tahun 80-an sudah di sini. Ya.
Berarti suster berdua ini sudah betah tinggal di Kepanjen ini. Ya, baik-baik orang Kepanjen. Ya, sudah betah tinggal di Kepanjen makanya. Kerasan. Udaranya tidak panas, tidak dingin, sejuk, pas-pasan. Oh, begitu. Tidak terlalu desa dan tidak terlalu kota. Tidak terlalu desa, tidak terlalu kota. Nah, ya, itu pentingnya. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Ya, pas. Berarti ini suster, ini ruang makan toh. Ya, Nah, ini ruang makan. Ruang rekreasi. ruang rekreasi, ruang TV. Gandeng. Nah, ini ruang makannya suster ini. Nah, ini ruang makannya suster. Ada organ. Terus ini ruang rekreasi, bisa nonton TV di sana. Nah, wah, coba kita jalan-jalan ke sana supaya kita lihat apa saja yang ada di dalam. Ini, wah, ini adalah ruang makan. Oh, sebelah sana kamar-kamar dan dapur-dapur. Nah, ini ruang keterampilan. Nah, ini dengan Bu siapa? Buriama. Bu Riyama. Nah, ini Bu Riyama ini. Bu Riyama lagi ngapain? Membuat tas. Membuat tas. Iya. Hasil kerjanya dari Bu Riyama. Ini untuk persiapan 50 tahun dari Suster Ignacia. Ini nih, Suster Ignacia. Dia akan merayakan 50 tahun. Oh ya, Suster. Nanti 50 tahunnya kapan? Tanggal 22 Juni. Teman-teman, tanggal 22 Juni jangan lupa berdoa untuk Suster Ignacia yang akan merayakan ulang tahun kaul profesi 50 tahun. Kita doakan supaya Suster tetap sehat dalam melayani Tuhan dan sesama. Wah, 50 tahun. Dia sudah Nah, disiapkan. ini hadiah sudah disiapkan ini. Hadiah ini dijual kah? Oh, tidak, untuk famili. Oh, untuk family. Dukung. Saya juga pasti dapat. Oh iya. Ya. Ya, Ini dijahit oleh nenek tua satu ini. Oh, Ya. bukan. Nenek muda. Ya. Pasti Romo dibuatkan. Saya ya bisa karambol, bisa sekak, bisa main kelereng, congklak, congklak itu. Wah. Jadi foto. Tadi nenek muda ini. Itu teman-teman, itu suster 50 tahun. Ayo, Diundang nanti Romo. siapa mau kasih hadiah sama suster? Ini susternya. Nanti 50 tahun, namanya Suster Ignacia. Kalau mau kasih hadiah, telepon saya, nanti saya kasih sama dia. Nah, ini, ini tamannya. Wah, keren. Ini tamannya. Di tengah-tengah sini ada taman, terus ada Gua Maria di sana. Wah, buat tempat berdoa. Taman belakang jangan. Sini aja ada. Nah. Nah, ini kamar tamu ini. Ini biasanya kalau saya misa di sini biasa ganti baju di sini, ganti jubah di sini. Ini sakristi ini. Nah, ini lagi suster yang satu lagi. Ini suster siapa ini? Tadi nggak bilang. Ini suster siapa? Edita. Suster Edita. Suster Edita tugasnya di Asrama. asrama. Nah, ini Suster Edita tugas di asrama. Suster, di asrama itu ada berapa orang? Sekarang ini ada 9. 9. Itu anak-anak dari mana saja? Dari Papua, dari Kupang, dari Malang Selatan, Tumpang, terus Donomulyo, Surabaya. Sudah berapa lama suster tugas di Kepanjen? 3,5 tahun. 3,5 tahun di asrama. Suka duka di asrama itu apa? Sebagai seorang suster. Sebagai seorang suster banyak dukanya. Banyak. Karena 24 jam harus berjaga. Woi, 24 jam harus berjaga. Apalagi anak perempuan lagi. Perempuan dari berbagai daerah dan latar belakang sehingga harus menyesuaikan dengan latar belakang mereka dalam mendampingi satu persatu. Jadi setiap hari harus menyapa mereka satu persatu. Kalau ada masalah yang sekiranya mengganggu perkembangan itu saya dampingi secara pribadi. Kalau yang netral-netral biasa secara umum.
Biasanya saya pembinaan secara umum itu setelah makan malam atau makan siang. Itu ada semacam pembinaan untuk perkembangan pribadi mereka secara umum terutama. Oh, jadi setiap malam ada pembinaan. Malam atau siang, setelah makan malam atau setelah makan siang. Nah ini, jadi teman-teman yang ada di luar sana, para orang tua kalau mau titip anak-anak di Kepanjen, ya di Susteran SPM ada asramanya, ada suster yang jaga mereka, ada suster yang memperhatikan mereka secara rohani dan jasmani. Karena anak-anak ini juga mereka setiap pagi misa ya, mereka ikut misa di paroki sehingga iman mereka tetap terjaga. Nah itu, jadi mereka dijaga oleh suster. Satu hari makan 3 kali toh? 3 kali dan wajib makan. Wajib makan. Kalau tidak makan, ya dimarahi karena supaya sehat dengan makan. Wah, fasilitas apa saja yang ada di asrama? Ini nanti kita wawancara suster, nanti next kita akan pergi ke asrama untuk kita lihat asrama. Tapi kita tanya dulu, apa saja yang ada di asrama ini? Ruang belajar, ruang makan, ruang tidur, ruang doa, gua Maria, kamar mandi cukup, tempat cuci pakaian cukup, dapur, taman, kebun, lapangan olahraga. Wah, untuk voli. Luar biasa. Difasilitasi supaya anak-anak sehat jasmani dan rohani. Lalu itu anak-anak itu apa? Tingkat apa? SD, SMP, SMA atau? SMP dan SMA. Oh, SMP dan SMA saja. Jam belajar ada 2 shift. Jam belajar. Sore dan malam. Oh, itu jam belajar sore dan malam. Belajar itu 5:30 sore sampai 6:30. Kemudian setelah itu setelah makan kami doa malam, kemudian belajar lagi sampai jam 9. Kalau masih ada tugas-tugas yang segera harus dikerjakan, boleh lebih dari jam 9, tetapi tetap jaga kesehatan untuk tidak terlalu malam tidurnya. Nah, bagaimana anak-anak hubungan dengan orang tua? Komunikasi dengan orang tua? Komunikasi dengan orang tua ya lewat telepon. Oh, lewat Kalau telepon. memang anak-anak ada yang bermasalah dan perlu diselesaikan bersama orang tua, dari pihak asrama atau saya menghubungi orang tua. Oh, begitu. Karena jarak jauh. Dan Oh iya, rata-rata kan mereka tinggal jauh soalnya. yang dekat-dekat orang tua kadang datang mengunjungi, itu kesempatan untuk komunikasi dan menyampaikan hal-hal tentang anaknya. Nah, suster, saya mau tanya. Ini kan anak-anak kan tinggal di asrama. Lah, suster itu urus makan minum mereka itu, aduh, bagaimana? Kalau masalah makan dan minum itu anak-anak bergilir untuk diajari memasak. Berkelompok, tidak sendiri. Tapi Kalau bahan siang, makanannya dari mana? bahan- Kalau kan perempuan jadi bisa masak, tapi bahan makanannya, bahan makanan ya membeli di pasar. waduh, dapat Saya uang yang belanja. uang dari mana? Ya rata-rata dari orang tua, tetapi tidak sama semua. Kami memberlakukan subsidi silang. Waduh, berarti suster kesulitan juga. Ini buat, ayo, siapa yang mendengarkan, dengarkan ini kesulitan suster jaga anak-anak bangsa dan negara ini, mendidik mereka. Tapi ini kesulitannya. Siapa tahu ada teman-teman yang dengar ini bisa membantu para suster, ya monggo disilakan. Karena yaitu, ya tugas suster juga menjaga dan merawat anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, dibesarkan dalam iman yang mantap dan teguh, dan juga secara fisik juga, rohani dan jasmani, dan secara akademis juga. Jadi buat teman-teman yang mau bantu suster, ya silakan. Waduh, bantu suster masak dan lain-lain. Kalau siang saya sendiri yang Masak. Tapi kalau pagi dan malam anak-anak yang memasak. Tetapi kalau yang sulit-sulit ditemani, kalau yang gampang mereka sendiri sudah mulai bisa. Oh, luar biasa. Wah, itulah kesulitannya. Ya, bukan kesulitan tapi ininya, kehidupan hariannya.
Tapi di sini anak juga dididik untuk mandiri, sehingga nanti bekal setelah mereka lulus atau pulang ke kampung, mereka sudah bisa mandiri. Nah, ini yang menarik. Saya sering ketemu sama anak-anak asrama ini dan awal-awal itu saya lihat, aduh mereka baru datang dari daerah atau baru datang dari rumah gitu, kelihatan masih, aduh belum terurus, belum teratur begitu. Tapi dalam perjalanan waktu saya perhatikan, oh ya anak-anak itu sudah mulai bisa membaca di depan umum, bisa berpidato dan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itu apa, suster didik bagaimana supaya anak-anak ini akhirnya dari rasa malu dan rasa minder kemudian menjadi percaya diri. Itu triknya bagaimana, suster? Saya melihat kelemahan-kelemahan anak. Dengan melihat kelemahan anak, saya tidak memaksa. Saya berusaha untuk anak itu bisa, bagaimana caranya anak bisa mandiri, tidak hanya dalam hal kepentingan pribadi tetapi juga untuk umum. Secara tampil itu juga percaya diri, semacam itu memang saya latih. Yang itu saya dengan cara saat-saat dimana dia mulai tampil saya puji, tetapi juga saya evaluasi. Wah. Di mana itu kekurangannya perlu diperbaiki dan tidak perlu minder, tidak perlu malu. Kita harus berani dan luar bisa. Biasa. Ini cara mendidiknya. Makanya mereka tuh sudah bisa terlibat dalam gereja, mereka bisa kor, terus mereka bisa Mazmur, mereka bisa baca bacaan. Wah, itu bisa tampil luar biasa, bisa menari. Nah, itu kehebatannya. Bahkan yang tidak bisa mendengar dengan baik pun saya berusaha bagaimana dia mulai bisa mandiri. Dulu tidak bisa bunyi R, sudah SMA tapi belum bisa bunyi R. Sekarang sudah bisa dan teman-teman pun saya ajak untuk bisa mendukung anak yang punya kelemahan. Wah, memang mantap, ini tugas mulia ini. Berarti anak-anak ini masih tanggungan orang tua ya? Atau full dari mana biaya mereka? Kalau yang anak-anak dari Papua itu ada bantuan pemerintah. Sehingga kalau bantuan pemerintah itu ya cukup lumayan bisa mendukung dana kami yang di asrama, karena orang tua membayar kalau dihitung-hitung secara kalkulator manusiawi itu tidak cukup, tapi karena kalkulatornya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah yang mengirim. Wah, luar biasa. Ada. Tapi ada donatur juga toh? Donatur tetap ada, tapi sementara ini untuk yang kedatang tidak tahu. Tetapi setiap Natal, Paskah itu ada donatur-donatur yang tidak tetap memberi sembako. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada para donatur yang selalu memperhatikan anak asrama dan para suster. Oh iya, dapat beras juga toh? Ya, salah satunya minyak. Dan juga gereja itu kadang masa-masa Advent menjual beras murah, saya juga bisa ikut terlibat membeli, sehingga juga ya menghemat dana yang ada di asrama. Nah, karya asrama di sana tuh, karya asrama di Kepanjen sejak kapan? Tahun berapa? 82 atau berapa? 82, sudah lama ya? Itu. Karena dulu asrama kan memang bukan untuk asrama, tapi untuk anak-anak menampung anak drop out. Oh. Drop out sudah tidak ada. Rencananya asrama mau karya di Kepanjen mau ditutup, tetapi dari pihak Yayasan Karmel meminta SPM untuk tetap bisa berlanjut berkarya di paroki, menampung anak-anak yang jauh-jauh yang sekolah di Kepanjen, sekolah Katolik terutama. Wah, luar biasa. Jadi pagi-pagi mereka pergi ke sekolah, siang baru mereka aktivitas sebagai anak-anak asrama. Wah, ini luar biasa, Suster Edita. Anak juga dididik untuk membersihkan asrama sendiri secara berkelompok juga. Nah, itu buat para orang tua, kalau mau supaya anakmu menjadi mandiri, silakan datang ke suster
SPM supaya mereka dididik menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang hebat dalam iman tapi juga dalam hal akademik. Karena kita sendiri punya pengalaman perjumpaan dengan anak-anak ini, mereka sudah menjadi anak-anak hebat. Nah, sharing dari orang tua, beberapa yang sudah datang ke asrama itu merasakan kalau anak-anak pulang mereka sudah tidak diomelin orang tua, sudah tahu pekerjaan di rumah. Yang dulunya di rumah hanya tidur, makan, minum, main HP, tapi sekarang tahu pekerjaan yang ada di rumah. wah. Itu sharing beberapa orang tua, sudah bisa membantu orang tua. Nah, itu pengalaman menarik. Itu kelebihan dari asrama kami. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Suster Edita yang sudah berbakti di asrama, sudah mendidik dan membesarkan anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak hebat. Nanti next kita lihat-lihat di asrama ya, Suster. Sekali lagi ini Suster Edita yang bertugas di asrama. Buat teman-teman kalau mau berbagi buat suster dan anak-anak di asrama, silakan datang saja ke Panjen dan bisa membantu biar anak-anak bisa makan yang lebih enak lagi dan ya bisa membantu dalam hal pendidikan mereka juga. Terima kasih kepada suster. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih suster. Oke. Cari dana untuk nyumbang. Nah, ini adalah gua Marianya. Ini adalah gudangnya mereka. Lalu ini adalah dapurnya. Wes. Alat-alat masaknya sudah siap. Ternyata sudah selesai masak karena hari sudah jam 10 pagi. Ya. Yeay. Dan ini adalah taman di bagian belakang, jemurannya. Ini ruang cucinya. Nah, jadi rumah ini cuman kecil saja sebenarnya. Panjang. Nah, rumah ini kecil saja. Nah, tampak seperti ini. Terima kasih teman-teman. Kita sudah berkunjung di susteran. Terima kasih suster. Terima kasih suster. Terima kasih karena sudah berkunjung. Semoga dengan kunjungan ini, dengan video singkat ini, teman-teman yang ada di luar sana, teristimewa kaum muda, mereka mengenal suster SPM seperti apa, sehingga pada akhirnya siapa tahu ada yang tertarik bisa menjadi suster, bergabung bersama para suster SPM. Terima kasih juga kepada Ibu terkasih Riyama. Nah, Makan sempat ke asrama. nanti, oke, ini ruang makannya. Sekarang suster mau keluar ya, saya mau antar suster. Ini ruang makan. Wah, makanan sehat, ada pepaya, ada jamu. Woi. Suster di sini makan apa saja? Makan nasi. Nasi? Daging-daging juga? Nasi, kadang-kadang daging. Oh, Sayur, kadang-kadang. tahu tempe. Wah. Oh, ini pendirinya. Bukan. Ini Oh, Ibu Rohani. Pendirinya adalah Pater Matias. Pater Matias Wolf SJ. Sedangkan ini modernya. Ini Ibu Rohani. Ibu Rohani, Santa Julia Pilar. Ini idola kami. Idola kami, Bunda Maria. Mau jam. Mari olahraga. Oke. Sampun. Nah, ini adalah. Mbak, kita sedikit. Iya boleh, itu tadi dibelikan kasih gula. Saya ngasih kata siapa? Anu, Buwidi. Buwidi ngono. Nah, gak tahu apa itu. Anaknya tadi yang Iya, anaknya nggak tahu. Nah, ini adalah ruang depannya dan ini adalah taman depannya. Ini adalah taman depannya. Dan ini adalah apa namanya? Susteran SPM.